Good morning. Welcome back in English class. Today we are going to learn about telling the time. Hari ini kita akan belajar tentang menyatakan waktu. If someone asks you, what time is it? Jam berapa sekarang? So, what should you say? Apa yang harus kamu katakan? It's easy. There are two common ways of telling the time. Ada dua cara yang digunakan untuk menyatakan waktu. First way, cara pertama, say the hour first and then the minutes. Katakan jam terlebih dahulu, baru kemudian menit. Sekali lagi, jam terlebih dahulu, baru kemudian menit. For example, sebagai contoh, pukul 6.25. Yang kalian terjemahkan adalah pukul 6-nya dulu yang menyatakan jam, baru kemudian 25. Jadi 6 is 6, kemudian 25 is 25. So, pukul 6.25 yaitu it is 6:25. Next, pukul 8.05. Kalian katakan 8 terlebih dahulu dalam bahasa Inggris, lalu baru kemudian 05. Hanya saja untuk 05, angka 0-nya tidak diterjemahkan 0, tetapi kalian baca O, sama seperti saat kalian menyatakan huruf alfabet O. Oke, jadi pukul 8.05, 8, 8, kemudian 05, 05, jadi 8.05, it is 8:05. Next example, contoh berikutnya, pukul 2.34. Kalian terjemahkan 2 terlebih dahulu, baru kemudian 34. 2, 2, kemudian 34, 34. Jadi pukul 2.34, it is 2:34. Okay, next, second way, cara yang kedua, say the minutes first and then the hour. Cara yang kedua, nyatakan jamnya terlebih dahulu, baru menitnya terlebih dahulu, baru kemudian jam. Jadi kalau cara yang pertama itu jamnya terlebih dahulu, kalau cara yang kedua itu menitnya dulu. Okay? Tapi ada perbedaannya. For minutes 1 until 30, jadi untuk menit 1 sampai 30, we use pause after the minutes. Kita gunakan kata pause setelah menit. Minutes, kemudian pause, kemudian hour. Menit dulu, baru kata pause, setelah itu jamnya. For example, pukul 4.18. Kita terjemahkan 18 dulu, 18, kemudian pause, kata pause, setelah itu terjemahkan jamnya yaitu 4, 4, jadi pukul 4.18, it is 18 past 4. Okay, next, for minutes 31 until 59, sekali lagi, for minutes 31 until 59, untuk menit 31 sampai 59, we use to after the minutes. Kita gunakan kata to setelah menit. Jadi menit dulu, kemudian kata to, setelah itu jam. Minutes, to, and then hour. Nah, but the difference is, perbedaannya adalah saat kita mengucapkan menit yang lebih dari 30, artinya menit 31 sampai 59, tidak kita langsung terjemahkan. Tetapi karena 1 jam terdiri dari 60 menit, 1 hour is 60 minutes, jadi yang dinyatakan adalah menit hasil pengurangan 60 menit dengan menit yang dinyatakan. Dan untuk jam, itu adalah hasil penjumlahan jam yang dinyatakan dengan 1. For example, pukul 2.35. Menit yang dinyatakan atau yang kita terjemahkan adalah hasil pengurangan 60 dengan
35. Oke, 60 dikurang 35 yaitu 25. Jadi yang kita terjemahkan adalah 25. 25. Kemudian setelah 25 itu kata to, setelah itu jam. Jam yang dinyatakan itu ditambah 1. Jadi karena pukul 2.35, 2 ditambah 1. Jadi 3. 3. So, pukul 2.35 it is 25 to 3. Masih bingung? Oke. Cara gampangnya untuk lebih mengingatnya lagi, pukul 2.35 itu berarti 25 menit lagi menuju atau ke pukul 3. Jadi kalian terjemahkannya 25 ke pukul 3 itu 25 to, menujunya to 3. Oke? Jadi pukul 2.35 it is 25 to 3. Oke. Next. Nah, sekarang kita gunakan contoh picture beside me. Kalian lihat gambar di samping saya. Ini adalah contoh jam yang akan kita nyatakan dengan dua cara. First picture. Pukul 10.05. Cara yang pertama, sekali lagi, cara pertama the hour first and then minutes. Cara pertama jamnya dulu, baru kemudian menit. Cara kedua minutes first and then the hour. Kalau cara kedua menit dulu, baru jam. Oke. Cara pertama, pukul 10.05 it is 10:05. 10:05 langsung diterjemahkan 10:05. Second way, cara yang kedua, pukul 10.05 kita menit dulu yang dinyatakan. Jadi it is 5:10. Sekali lagi, it is 5 menit dulu, past, kata pastnya jangan lupa 10. Oke. Next. Contoh yang kedua masih berkutat dengan menit 1 sampai 30. For minutes 1 until 30. Contoh kedua pukul 8.25. First way, cara pertama 8 dulu diterjemahkan, kemudian 25 langsung diterjemahkan. It is 8:25. Cara yang kedua, second way, itu menitnya dulu 25, and then kata past, lalu 8, 8. So, 8.25, it is 25:08. Next, these are example for minutes 31 until 59. Ini adalah contoh-contoh untuk menit 31 sampai 59. Ingat ya, it's different, berbeda. Nah, contoh yang berikutnya adalah pukul 2.40. Sekali lagi, pukul 2.40 artinya 20 menit lagi menuju pukul 3. So, it is 20 menuju to 3. Sekali lagi, pukul 2.40, caranya 60 dikurang 40 yaitu 20. It is 20 to 2 tambah 1, 3, 3. Jadi it is 20 to 3. Next example, pukul 2.55. Cara yang pertama langsung terjemahkan, it is 2:55. Sekali lagi, it is 2:55. Cara yang kedua itu 2.55 berarti 5 menit lagi menuju pukul 3, atau caranya 60 dikurang 55 yang artinya 5 menuju 2 tambah 1, 3. Jadi it is 5 to 3. Okay, next. Okay. There are special case. Ada kasus-kasus yang khusus, yaitu untuk for 15 minutes and 30 minutes. Untuk menit 15 menit dan 30 menit. Untuk cara yang kedua ada pengucapan yang berbeda atau ada cara menyatakan yang berbeda. Okay. When it is 15 minutes past the hour, we use a quarter past. Kalau 15 menit
lebih ya, atau 15 menit lebih gitu ya, atau jam yang lebih 15 menit, kita gunakan kata a quarter past. A quarter artinya seperempat atau seperempat jam gitu ya. A quarter past. Oke, contohnya for example, pukul 7.15 kita terjemahkan menitnya dulu karena ini second way, menit dulu. Berarti kita terjemahkan 7.15, 15 dulu, a quarter past 7:07. Jadi 7.15, it is a quarter past 7. Next, when it is 15 minutes, okay, when it is 15 minutes to the hour, kalau 15 menit menuju jam berikutnya, kita gunakan a quarter to. Okay. Nah, for example, pukul 2.45, itu artinya 15 menit lagi menuju pukul 3. So, it is a quarter to 3. Okay, next. When it is half past the hour, we use half past. Kalau 30 menit lebihnya, gitu, jam yang lebih 30 menit, kita gunakan kata half past. Half artinya setengah, berarti itu setengah jam. Okay, for example, pukul 3.30 kita terjemahkan half past 3. So 3.30, it is half past 3. Okay, next. So if there are no minutes, okay, jika tidak ada menit artinya pukulnya tepat, jamnya pas gitu ya. For example, pukul 10, kalian tinggal tambahkan o'clock, nulisnya oclock, bacanya o'clock, artinya tepat atau pas. Jadi jika pukul 10, kalian tinggal tambahkan 10 yang terjemahkan, kemudian kalian tambahkan o'clock. Jadi pukul 10, it is 10 o'clock. Oke, berikutnya pukul 5, berarti kalian terjemahkan 5 tambah o'clock. Jadi it is 5 o'clock. Oke, and then pukul 1, kalian terjemahkan 1 tambahkan o'clock. Jadi pukul 1 tepat atau pukul 1 pas, kalian terjemahkan it is 1 o'clock. Okay, so let's try tell the time. Okay, kita lihat contoh lagi. There are pictures beside me. Ada gambar samping saya. Gambar yang pertama itu pukul 8 pas, 8.00. Berarti kalian terjemahkan, tinggal diterjemahkan 8-nya tambah o'clock. Jadi pukul 8 tepat, kalian terjemahkan it is 8 o'clock. Okay. Next, pukul 12.00 kalian terjemahkan 12 tambah o'clock. Jadi it is 12 o'clock. Okay, next. There's enough about telling the time. Saya rasa cukup untuk penjelasan untuk hari ini. Nah, ada tugas. There is a task for you. Tugasnya adalah you have to answer the question as online. Kalian harus mengerjakan pertanyaan secara online di link samping ini. Samping ini ada link ya, link yang harus kalian klik. Nanti juga saya akan kirim via WA. Dan kemudian contohnya gambar di samping. Gambar di samping adalah contoh ketika kalian sudah membuka linknya. Kalian isi nama kalian, kemudian kalian pilih jawaban yang benar. Okay, thank you, see you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.